Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka sudah berdoa dengan cara yang keliru, bukan karena mereka tidak tulus atau karena mereka tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena tidak pernah ada yang benar-benar menunjukkan bagaimana doa itu bekerja. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa satu ayat, satu kalimat yang tersembunyi di depan mata, menyimpan cetak biru untuk jenis doa yang bukan hanya mencapai surga, tetapi menggerakkannya. Doa yang membentuk ulang cara kamu berbicara, alasan kamu percaya, dan apa yang kamu harapkan. Ini bukan tentang belajar lebih banyak. Ini tentang membuka apa yang sebenarnya sudah ada. Mari kita hadapi sesuatu secara langsung. Banyak orang berdoa dengan keraguan yang tersembunyi di dalam kata-kata mereka. Mereka meminta tetapi tidak berharap. Mereka berharap tetapi tidak percaya. Dan jauh di dalam, mereka takut Tuhan tidak akan menjawab, atau lebih buruk lagi, bahwa Dia tidak mendengarkan. Namun ayat yang terlupakan ini bukan hanya menjawab ketakutan-ketakutan itu. Ayat itu menghancurkannya. Ayat itu membalikkan seluruh cara pandang. Ayat itu menunjukkan kepadamu bagaimana berdoa, bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai seseorang yang sudah memegang kunci. Karena begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah berdoa dengan cara yang sama lagi. Ini bukan dorongan lembut, ini adalah gangguan rohani, penataan ulang hubunganmu dengan doa itu sendiri. Kamu tidak ada di sini untuk belajar beberapa tips atau mengumpulkan kutipan yang membuat perasaanmu nyaman. Kamu ada di sini karena rohmu tahu ada sesuatu yang lebih, ada arus yang lebih dalam, penyelarasan yang lebih besar, dan ya, tingkat iman yang lebih tinggi yang selama ini baru kamu sentuh permukaannya. Ayat ini tidak hanya mengubah cara kamu berdoa, ayat ini mengubah cara kamu hidup, dan kamu akan segera mengetahui alasannya. Tapi peringatan yang jujur, begitu kamu masuk ke dalam ini, kamu tidak bisa kembali ke doa yang dangkal. Kamu tidak bisa berdoa setengah-setengah, hidup setengah-setengah, percaya setengah-setengah. Ini adalah keterlibatan penuh, riset total, kembali kepada kuasa doa yang mentah seperti yang selalu dimaksudkan sejak awal. Bukan sebuah pertunjukan, melainkan sebuah kemitraan. Jenis yang membuat surga merespons, jenis yang membuat neraka gelisah, jenis yang membuatmu jelas berbeda ketika semuanya selesai. Jadi tarik napas, tenangkan dirimu, karena pada akhir perjalanan ini, kamu bukan hanya akan memahami ayat itu, kamu akan menghidupinya, dan ketika kamu melakukannya, hasilnya tidak akan samar, hasilnya akan supranatural. Satu-satunya pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk berdoa seolah-olah semuanya sudah selesai? Doa atau monolog? Kesalahan diam-diam yang dilakukan kebanyakan orang. Ada orang yang berdoa setiap hari, tetapi apakah mereka benar-benar berdoa atau hanya berbicara ke udara? Sesuatu yang terdengar seperti ketekunan rohani kadang tidak lebih dari pesan suara rohani yang diputar terulang. Doa yang nyata melibatkan lebih dari sekadar berbicara. Doa membutuhkan kehadiran, kesadaran, dan yang paling penting, mendengarkan. Pikirkan ini. Jika seorang anak hanya pernah berbicara kepada orang tuanya, tidak pernah berhenti untuk mendengar suara mereka, apakah hubungan itu akan bertumbuh? Ketika doa menjadi satu arah, ia berhenti menjadi persekutuan dan mulai terdengar seperti kebisinan. Dan kadang-kadang, keheningan Tuhan bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah penolakan yang tenang untuk menjawab sebuah monolog. Mudah sekali memperlakukan doa seperti daftar tugas. Kita membawa permintaan, harapan, bahkan keluhan, seolah-olah kita sedang melapor ke layanan pelanggan ilahi. Tetapi doa bukan tentang kontrol. Doa adalah tentang penyerahan. Jika hati tidak diposisikan dengan kerendahan,
Bahkan doa yang paling indah pun bisa bergema kosong. Ada hikmat dalam keheningan, jenis yang mengubah momen biasa menjadi kebangkitan rohani. Kapan terakhir kali kamu berdoa lalu menunggu? Bukan menunggu jawaban, tetapi hanya berada dalam hadirat. Kitab suci berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Namun keheningan telah menjadi kebiasaan langka di dalam hidup yang bising. Kebenarannya, kita telah menyamakan doa dengan pertunjukan. Kita terburu-buru melewati rutinitas rohani, berharap surga merespon cepat, tetapi kehilangan undangan yang lebih dalam. Karena doa bukanlah sihir, doa adalah relasi. Dan seperti relasi apapun, ia membutuhkan ruang bagi suara yang lain. Disinilah banyak orang kehilangan motivasi. Mereka berdoa dan merasa tidak didengar. Mereka mengira Tuhan jauh, tetapi mungkin Tuhan hanya menunggu kamu berhenti berbicara cukup lama untuk benar-benar mendengarnya. Doa tanpa jeda, seperti musik tanpa jeda napas. Semua bunyi, tetapi tanpa jiwa. Ada sesuatu yang sederhana yang bisa kamu coba. Setelah setiap doa, tetaplah diam selama 5 menit penuh. Tanpa musik, tanpa berbicara, hanya keheningan. Biarkan pikiranmu mengendap, biarkan rohmu bernapas. Mungkin kamu tidak akan mendengar suara yang terdengar jelas, tetapi kamu akan mulai menyadari perubahan halus, damai yang naik perlahan, kejelasan yang muncul, rasa selaras yang sulit dijelaskan. Itulah jejak-jejak lembut Tuhan. Dan jika kamu bergumul dengan keheningan, mulailah dari yang kecil. Gunakan Mazmur 46:10 sebagai panduan. Diamlah. Itu bukan saran, itu adalah kunci rohani. Bahkan Yesus di puncak pelayanannya sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Bukan karena ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena ia tahu arti mendengarkan. Lukas 5:16 berkata, "Tetapi Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa." Tempat-tempat sunyi itu bukan kosong. Tempat-tempat itu kudus. Hari ini mungkin bentuknya adalah berjalan sendirian tanpa gangguan, berkendara tanpa podcast, pagi tanpa distraksi. Ketika kamu dengan sengaja menjauh dari dunia, kamu sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar, dimensi rohani yang tidak berteriak, tetapi mengundang dengan lembut. Jadi pertanyaannya, kapan terakhir kali doamu terasa seperti percakapan dua arah? Bukan hanya kata-kata yang dinaikkan ke atas, tetapi hikmat yang diterima ke dalam. Karena disitulah transformasi dimulai. Bukan dalam penampilan doa, tetapi dalam sikapnya. Mungkin keheningan yang membuatmu frustrasi justru adalah ruang di mana Tuhan ingin berbicara. Tetapi jika kita tidak pernah berhenti, tidak pernah mendengar, tidak pernah membuka diri terhadap keheningan itu, maka kita tidak sedang berdoa. Kita hanya berbicara. Dan pergeseran itu dimulai ketika kita akhirnya belajar untuk diam. Ketika doa menjadi pertunjukan, jebakan yang tak terlihat. Ada momen yang halus tetapi kuat ketika doa berhenti menjadi doa dan mulai menjadi tontonan. Itu tidak diumumkan, tidak ada peringatan, tetapi itu terjadi. Kata-katanya masih ada, tangan masih perangkap, tetapi energinya berubah. Apa yang dulu merupakan koneksi berubah menjadi presentasi, dan tiba-tiba alih-alih berbicara kepada Tuhan, kita tampil untuk orang lain. Yesus menegurnya dengan jelas dalam Matius 6. Jangan seperti orang munafik. Mereka suka berdoa berdiri di rumah ibadah supaya dilihat orang.
Itu bukan rohani, itu nastah. Dan kamu tidak diciptakan untuk menjadi aktor dalam kehidupan doamu sendiri. Hari ini, dengan media sosial dan tampilan yang dipoles, bahkan yang kudus pun menjadi sesuatu yang dikurasi. Doa-doa panjang dan puitis diposting, dibagikan, disukai. Tetapi gimana hati di baliknya? Apakah itu iman atau umpan balik yang kita kejar? Ketika kamu berdoa, apakah kamu sedang memposisikan jiwamu di hadapan Tuhan atau sedang memoles citramu untuk ruangan? Karena pertunjukan menuntut tepuk tangan, tetapi doa sejati mencari penyelarasan. Kamu tidak bisa memalsukan penyerahan. Tidak ada kosakata rohani yang mampu menutupi hati yang terputus. Tuhan tidak digerakkan oleh pertunjukan. Dia digerakkan oleh keaslian, oleh kelaparan rohani, oleh suara mentah dari hati yang jujur. Dan mari jujur, jebakan ini tidak terlihat karena terasa benar. Kamu mungkin mengatakan semua kata yang tepat. Kamu mungkin bahkan mempercayainya setengah hati. Tetapi di dalam ada jarak. Kamu tidak berbicara dengan Tuhan. Kamu hanya mengulang baris-baris. Seperti aktor terlatih yang menghafal naskah. Kamu telah menguasai bahasa yang kudus tanpa memiliki rohnya. Dan inilah kuncinya. Inspirasi tidak lahir dari doa yang mengesankan. Inspirasi lahir dari doa yang jujur. Itu muncul ketika ego mati dan hati mengambil alih. Disitulah surga mendengar. Disitulah sesuatu yang nyata mulai bergeser. Inilah kuncinya. Lain kali kamu berdoa, lepaskan semua hiasan. Tanpa struktur, tanpa filter, hanya berbicara. Seperti seorang anak. Seperti seseorang yang benar-benar membutuhkan kebenaran, bukan persetujuan. Katakan apa yang sungguh kamu rasakan, bukan apa yang seharusnya kamu rasakan. Ada hikmat dalam kesederhanaan. Salah satu doa paling kuat dalam kitab suci datang dari Petrus yang sedang tenggelam di air. Tuhan, selamatkan aku. Hanya itu, tanpa pertunjukan, hanya kebutuhan. Dan Yesus langsung merespons. Mengapa? Karena itu nyata. Itulah yang menggerakkan dunia rohani. Bukan volume, bukan kefasihan, tetapi kebenaran yang diucapkan dalam iman. Ini bukan berarti doa di depan umum itu salah. Artinya, doa di depan umum tidak boleh menggantikan koneksi pribadi. Tempat tersembunyi tetap penting. Ruang tak terlihat, di mana egomu larut dan rohmu berbicara. Jika kehidupan doamu hanya terasa hidup ketika orang lain melihat, maka inti relasimu dengan Tuhan sedang kelaparan. Kristus memperingatkan tentang ini dalam Injil. Mereka yang menjadikan agama sebagai tontonan telah menerima upahnya, yaitu tepuk tangan manusia. Tetapi mereka yang berdoa dalam rahasia, Tuhan membalas mereka dengan kuasa. Itulah prinsip rohani yang bekerja. Sekarang, sebelum kamu melanjutkan, izinkan aku bertanya sesuatu. Seperti apa ayat yang ditulis khusus untuk momen ini? Tuliskan dari hatimu. Sesuatu seperti ini. Ketika hati berlutut tanpa penonton, surga bangkit tanpa penundaan. Biarkan suaramu memantulkan hikmat. Dan jika pesan ini menggerakkan sesuatu di dalam rohmu, tunjukkanlah. Bukan demi penampilan, tetapi sebagai tanda persetujuan rohani. Karena ketika hati merespons kebenaran, perubahan sudah dimulai. Keheningan Tuhan tidak berarti ketidakhadiran. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu berdoa dan tidak ada yang terjadi. Tidak ada tanda, tidak ada jawaban, tidak ada perubahan, hanya diam. Dan dalam keheningan itu, keraguan mulai berbisik. Apakah Tuhan mendengarkanku? Apakah Dia peduli? Tetapi bagaimana jika keheningan itu bukan penolakan, melainkan sinyal? Keheningan ilahi yang membawa kuasa lebih besar daripada kata-kata. Dalam ranah rohani,
Diam tidak selalu berarti kosong. Terkadang itu adalah bukti bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dibentuk, sesuatu yang matamu belum bisa lihat. Bayangkan seorang ahli bedah di tengah operasi penyelamatan hidup. Ia tidak berbicara, ia fokus, ia tidak menjelaskan, ia bertindak. Keheningan itu bukan kelalaian, itu presisi. Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Ketika Dia diam, itu bukan berarti Dia pergi. Seringkali itu berarti Dia sedang bekerja dalam detail, menyelaraskan yang tak terlihat, mempersiapkan hasilnya. Tetapi, jika kita terburu-buru mematahkan keheningan itu, kita mengganggu prosesnya dan kehilangan mujizatnya. Karena iman sejati tetap teguh ketika surga tampak sunyi. Transformasi terbesar tidak terjadi saat doa diucapkan. Itu terjadi sesudahnya, dalam penantian, dalam penyerahan. Disitulah hikmat bertumbuh. Disitulah kedewasaan rohani lahir. Ketika kamu mempercayai keheningan, kamu melangkah ke tingkat kehidupan rohani yang lebih dalam. Bukan iman permukaan, tetapi keyakinan yang berakar. Jenis inspirasi yang tidak membutuhkan kebisingan untuk merasa dekat dengan Tuhan. Disitulah para raksasa iman hidup, bukan dalam teriakan, tetapi dalam ketenangan, dalam ruang antara meminta dan menerima. Jika kamu sedang berada dalam musim keheningan saat ini, jangan panik. Masuklah lebih dalam ke dalamnya. Biarkan keheningan itu membentukmu. Tuliskan pikiranmu, ketakutanmu, pertanyaanmu. Pelajari firman dengan hati yang terbuka untuk pewahyuan. Mulailah dengan Mazmur 62:6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itu bukan sikap pasif, itu kuasa. Itu posisi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah tanah tempat mujizat bertumbuh. Jangan cabut dengan keraguan apa yang sudah kamu tanam dalam doa. Dan mari kita tegaskan, keheningan bukanlah hukuman, itu undangan. Tuhan tidak sedang menahan kasih-Nya, Dia sedang memperluas kapasitasmu. Kamu tidak diabaikan, kamu sedang dimurnikan. Terkadang Dia tidak mengatakan apa-apa bukan karena kamu jauh, tetapi karena Dia cukup dekat untuk membuatmu bertumbuh. Seorang guru tidak berbicara saat ujian berlangsung, dan keheningan itu berarti pelajarannya sudah ada di dalam dirimu. Sekarang waktunya untuk menghidupinya. Itulah jalan rohani, iman yang diuji dan terbukti. Jadi tanyakan pada dirimu, apakah kamu sedang menunggu bersama Tuhan atau menunggu Tuhan? Yang satu dipenuhi damai, yang lain dipenuhi kecemasan. Perbedaannya halus, tetapi mengubah segalanya. Satu sikap membawa kepahitan, yang lain membawa terobosan. Dan keheningan yang dulu terasa seperti jarak, mulai terasa seperti disiplin yang kudus, disengaja suci. Doa yang menggerakkan surga dimulai di tempat yang tak terduga. Banyak orang membayangkan doa sebagai sesuatu yang dimulai di luar diri mereka. Sebuah momen di ruangan sunyi dengan musik lembut dan cahaya redup. Tetapi itu hanya permukaannya. Doa paling kuat tidak dimulai di atmosfer luar. Doa dimulai di dunia batin. Sebelum satu kata pun diucapkan, pertempuran sesungguhnya sudah terjadi di dalam. Di tempat keraguan bergumul dengan iman, ketakutan bergumul dengan keberanian, dan hati memilih penyerahan daripada strategi. Disitulah awalnya, bukan pada volume, bukan pada kosakata, tetapi pada penyelarasan batin dengan yang ilahi. Doa bukan tentang posisi tubuh, doa tentang posisi jiwa. Dan posisi yang paling penting
adalah posisi yang dipegang jiwamu di hadapan Tuhan. Kamu bisa berlutut tetapi tetap tertutup, atau kamu bisa berjalan di jalan dengan hati yang terbuka lebar. Sorga tidak tertarik pada drama, sorga tertarik pada kejujuran. Pada momen ketika kamu berhenti berpura-pura dan membawa seluruh dirimu ke mesbah, pertanyaan, rasa tidak aman, kontradiksi, semuanya. Karena bukan seberapa keras kamu berdoa yang mengubah atmosfer rohani. Itu adalah seberapa nyata dirimu ketika kamu melakukannya. Injil mengajarkan bahwa manusia melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi, jika hatimu dibebani ketakutan atau rasa bersalah, itu bukan penghalang, itu undanganmu. Bawalah, bukalah, ucapkan dari sana. Disitulah inspirasi sejati dimulai. Bukan ketika kamu sudah memahami semuanya, tetapi ketika kamu akhirnya memilih untuk jujur kepada Dia yang sudah melihat semuanya. Pikirkan tentang Daud dalam Mazmur. Berani, hancur, mentah. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan rohani yang dibungkus kejujuran. Jika kamu sedang bergumul untuk berdoa, itu baik. Itu berarti kamu cukup sadar untuk menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Mulailah tepat di sana. Tanpa rumus, tanpa ekspektasi, hanya ruang yang tenang dan imanmu, betapapun rapuh rasanya. Mulailah dengan sebuah pertanyaan, mulailah dengan bisikan, mulailah dengan kebenaran. Tuhan, aku bahkan tidak tahu bagaimana melakukan ini. Itu tempat yang kuat untuk memulai. Mengapa? Karena surga tidak digerakkan oleh rutinitas, surga digerakkan oleh keaslian. Dan itu dimulai pada saat kehidupan batinmu berpaling kepada Tuhan, bahkan sebelum kata-katamu terbentuk. Doa yang paling memubah tidak terdengar religius. Doa itu terdengar tulus. Seringkali dimulai dengan air mata, keheningan, atau bahkan frustrasi. Tetapi yang membedakannya adalah penyerahan yang dibawanya. Ada pergeseran rohani yang terjadi dalam rahasia. Mungkin tidak ada yang melihatnya, mungkin tidak ada yang mendengarnya, tetapi surga melihat. Dan ketika pergeseran itu terjadi di dalam dirimu, segala sesuatu di sekitarmu mulai merespons. Kamu mulai bergerak berbeda, berbicara berbeda, percaya berbeda. Karena doa itu bukan hanya menggerakkan surga, tetapi menggerakkanmu. Jadi sebelum kamu mencari tempat yang sempurna untuk berdoa, berhentilah, lihat ke dalam. Tanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku saat ini. Apa yang sedang muncul ke permukaan. Disitulah awalnya. Bukan pada lilin, bukan pada lagu, bukan pada kata-kata, tetapi pada hati yang sepenuhnya terlibat. Doa bukan hiasan. Doa adalah deklarasi. Dan jemis yang menyentuh sorga tidak pernah dimulai di bibirmu. Itu dimulai di jiwamu. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi selanjutnya bisa membentuk ulang semua yang kamu pikir tentang doa. Ayat yang terlupakan yang menjadi kunci utama. Ada alasan mengapa beberapa ayat dalam kitab suci dikhotbahkan di mana-mana dan yang lain dibisikkan dalam keheningan. Bukan karena mereka kurang kuasa, tetapi karena mereka memegang kedalaman yang menakutkan bagi iman yang dangkal. Ada sebuah ayat yang tersembunyi di depan mata yang tidak hanya mengajarkan doa. Ayat itu membentuk ulang cara kamu melihat doa. Kebanyakan orang tidak pernah menemukannya, bukan karena rahasia, tetapi karena mereka dilatih untuk mencari yang keras dan mengabaikan yang tenang. Tetapi ayat ini tidak berteriak, ayat ini membuka. Dan yang dibukanya adalah tingkat akses rohani yang jarang disentuh. Bayangkan,
membawa sebuah kunci sepanjang hidupmu tanpa pernah tahu pintu mana yang dibukanya. Kamu melewati pintu itu setiap hari, kamu bahkan berdoa di depannya, tetapi tidak pernah melangkah masuk karena tidak pernah ada yang memberitahumu caranya. Itulah ayat ini. Ini bukan tentang berdoa lebih keras. Ini tentang berdoa dengan penyelarasan, dengan iman, dengan posisi rohani. Bukan jenis yang kamu pelajari dari pengulangan, tetapi yang lahir dari pewahyuan. Dan ketika kamu melihatnya, kamu tidak bisa lagi tidak melihatnya. Semuanya berubah. Kamu menyadari bahwa doa bukan coba-coba. Doa bukan tebak-tebakan emosional. Doa adalah penyelarasan yang disengaja. Ayat yang terlupakan itu menjadi kompas rohani. Ia memberitahumu bagaimana berdiri, bagaimana berpikir, bagaimana percaya ketika kamu berdoa. Dan keindahannya, ayat itu tidak pernah disembunyikan darimu. Ia selalu ada. Hanya saja dibutuhkan kedewasaan rohani untuk mengungkap nilainya. Seperti peta harta karun yang tertutup debu di rak, menunggu seseorang yang cukup lapar untuk mencarinya dengan mata yang benar. Itulah yang membuatnya berkuasa, bukan karena misterinya, tetapi karena waktunya. Dan begitulah cara Tuhan sering bekerja. Dia menunggu sampai kamu siap untuk melihat. Bukan hanya membaca, bukan hanya mengutip, tetapi memahami. Dan pada saat itulah motivasi berubah menjadi gerakan. Kamu berhenti berdoa dengan keraguan dan mulai berdoa dengan otoritas. Karena ketika kamu beroperasi dari pengertian, dunia rohani mengenalinya. Surga merespon suara seseorang yang berdoa bukan dari ketakutan, tetapi dari keyakinan. Dan ayat ini melatih rohmu untuk melakukan hal itu. Untuk melangkah ke hadirat Tuhan bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai anak. Inilah ayat yang memisahkan antara mengembara dan berjalan, antara emosi dan efektivitas, antara keputusasaan dan penguasaan. Ia tidak menambah kebisingan dalam kehidupan doamu. Ia membawa kejelasan. Seperti menyalakan lampu di ruangan gelap, ia menunjukkan gimana sikap doamu tidak selaras. Dan ketika selaras kembali, perubahan itu langsung terasa. Kata-katamu memiliki bobot, doamu memiliki arah. Atmosfer rohanimu berubah. Bukan karena kamu mengatakan lebih banyak, tetapi karena kamu memahami lebih dalam. Karena sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan ketika berdoa. Jadi, bagaimana jika kunci yang selama ini kamu tunggu sebenarnya sudah ada di tanganmu? Bagaimana jika semua yang kamu minta Tuhan untuk buka sebenarnya sudah Dia sediakan? Dan satu-satunya yang kurang adalah pewahyuan dari ayat yang tenang, terabaikan, tetapi penuh dengan instruksi ilahi itu. Itu bukan pergeseran kecil, itu kebangkitan rohani. Dan apa yang terjadi ketika kamu akhirnya melihat apa yang selalu ada? Itulah yang membawa kita ke bagian berikutnya. Pewahyuan yang diabaikan selama generasi. Pewahyuan ini bukan sesuatu yang baru, bukan terobosan yang baru saja turun dari surga. Ini kuno, ini abadi, tetapi ia terkubur bukan oleh musuh, melainkan oleh kelalaian. Seperti seseorang yang tinggal di sebuah rumah selama bertahun-tahun tanpa sadar bahwa ada ruangan terkunci tepat di ujung lorong. Bukan tersembunyi dengan sengaja, tetapi tersembunyi oleh distraksi. Kita telah berkhotbah tentang kuasa, mengajar tentang doa, menyanyi tentang penyerahan, tetapi tetap melewatkan ini. Karena ini bukan tentang informasi, ini tentang posisi. Dan ketika kamu mengubah posisimu, seluruh dunia rohanimu mulai bergerak. Ayat yang terlupakan itu bukan sekadar baris dalam kitab suci. Ia adalah cermin.
Ia menunjukkan seberapa jauh kehidupan doamu mungkin telah keluar dari pusat. Ia tidak mempermalukanmu, ia membangunkanmu. Ia tidak meminta lebih banyak kebisinan, ia menuntut sikap yang baru. Dan sikap itu bukan tentang berteriak lebih keras, itu tentang berdiri dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kecemasan, bukan dengan tepat-tetakan, tetapi dengan kepercayaan diri yang lahir dari hikmat. Ayat ini tidak menyuruhmu memohon jawaban kepada Tuhan. Ia mengundangmu untuk menyelaraskan diri dengan maksudnya dan menjadi jawaban yang sedang bergerak. Generasi demi generasi telah berdoa dengan ketulusan, tetapi tanpa strategi. Mereka menangis, berpuasa, dan menunggu, tetapi tidak pernah membuka inspirasi penuh yang tertanam dalam prinsip ini. Dan itu bukan karena mereka tidak memiliki iman, itu karena mereka tidak pernah melangkah ke dalam pengertian rohani. Dan pengertian mengubah segalanya. Ia mengubah doa dari sekedar reaksi menjadi revolusi. Kamu berhenti melempar kata-kata ke atas dan mulai menghidupkannya. Kamu berhenti berdoa dari luka dan mulai berdoa dari tujuan. Bayangkan berdoa bukan dengan harapan akan dampak, tetapi dengan kepastian bahwa kata-katamu selaras dengan kehendak surga. Itulah pergeseran yang dibawa pewahyuan ini. Kamu berhenti mengejar mujizat dan mulai bermitra dengannya. Kamu tidak lagi menunggu api turun, kamu menjadi pemantiknya. Itu bukan sensasi kosong, itu prinsip kitab suci. Dan ketika kamu melihatnya, ketika kamu menghidupinya, sesuatu yang tak dapat dibalik terjadi di dalam dirimu. Kamu tidak hanya berdoa berbeda, kamu berpikir berbeda, kamu mengharapkan berbeda, dan surga bertemu dengan tingkah harapan itu setiap kali. Ini bukan tentang menjadi lebih rohani. Ini tentang menjadi lebih sadar akan apa yang sudah kamu bawa, apa yang sudah Tuhan katakan, bagaimana iman bekerja, bukan hanya secara emosional, tetapi secara strategis. Ruangan yang terlupakan di rumah itu tidak perlu dibangun. Ia sudah ada. Tamu hanya perlu keberanian untuk membuka pintunya. Dan pintu itu dibuka oleh pewahyuan ini. Tidak mencolok, tidak peras, tetapi penuh dengan bobot rohani yang menggerakkan hal-hal yang tak terlihat. Jadi pertanyaannya menjadi, berapa banyak doa yang telah diucapkan dari luar ruangan ketika kamu sebenarnya dipanggil untuk melangkah masuk? Berapa kali kamu meminta akses tanpa menyadari bahwa kamu sudah memiliki kuncinya? Pintu itu masih ada, lampunya masih menyala, dan pewahyuan itu menunggu, bukan untuk menghiburmu, tetapi untuk memperkenalkan kembali kepadamu jenis doa yang pertama-tama menggerakkan dirimu. Rahasia tersembunyi dalam sikapmu. Sebelum mulut berbicara, roh sudah mengambil posisi. Kebanyakan orang melewatkan hal itu. Mereka mengira doa dimulai dengan kata-kata, padahal tidak. Ia dimulai dengan kepercayaan. Bukan kepercayaan permukaan, bukan teologi yang dihafalkan, tetapi iman yang mengubah lanskap batin sebelum satu suku kata pun keluar dari bibir. Seperti busur yang ditarik kencang, tidak ada yang melesat sampai ia ditarik sepenuhnya. Ketegangannya tidak terlihat, tetapi arahnya menentukan segalanya. Tanpa itu, kata-katamu memiliki suara, tetapi tidak memiliki daya dorong. Iman bukan emosi, bukan adrenalin rohani. Iman adalah substansi. Ibrani 11:1 berkata dengan jelas, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu bukan puisi, itu mekanika rohani. Dan sampai kamu mengaktifkannya, kamu bisa berbicara selama yang kamu mau, tetapi tidak ada yang bergerak.
karena surga tidak merespons kebisingan. Surga merespons sikap. Sikap yang dibentuk oleh keyakinan batin. Sikap yang dibentuk oleh kepercayaan, bukan keputusasaan. Itulah kunci yang sesungguhnya. Bukan seberapa keras kamu menangis, tetapi seberapa dalam kamu percaya. Bayangkan dua orang mengucapkan kata-kata doa yang sama. Yang satu melihat terobosan, yang lain melihat keheningan. Apa bedanya? Yang satu memiliki penyelarasan sebelum pengucapan. Yang lain menyimpan keraguan di balik pengabdian. Tuhan tidak merespon pertunjukan. Dia merespon posisi. Bukan kata-kata yang membentuk hasil, tetapi bobot di belakangnya. Itulah yang diungkapkan ayat tersembunyi ini, bahwa kuasa dalam doa dimulai jauh sebelum doa dimulai. Ia dimulai di dalam roh, dalam sikap hati yang tak terlihat. Inilah mengapa begitu banyak orang merasa lelah oleh doa yang tak terjawab. Mereka berbicara tetapi tidak berdiri. Mereka berharap tetapi tidak berpegang. Dan ketika tidak ada yang berubah, mereka mengira Tuhan tidak mendengar. Padahal seringkali demam keraguan mereka sendiri menenggelamkan kejernihan permintaan mereka. Itu bukan kegagalan, itu ketidaksinkronan. Dan bagian indahnya, hal itu bisa berubah dalam sekejap. Bukan dengan mengatakan lebih banyak, tetapi dengan percaya lebih dalam. Bukan dengan berusaha lebih keras, tetapi dengan menetap dalam kepastian rohani. Hikmat semacam ini tidak diajarkan, ia ditangkap. Ia datang ketika kamu berhenti memperlakukan iman sebagai perasaan dan mulai memperlakukannya sebagai fondasi. Ia dibangun dalam keheningan, dibentuk dalam musim penantian, dikuatkan dalam momen ketika matamu tidak melihat apa-apa, tetapi hatimu melihat segalanya. Dan ketika penyelarasan itu terpasang, kamu tidak lagi memohon, kamu tidak lagi memelas, kamu menyatakan, kamu berbicara dengan otoritas, bukan dengan kesombongan, karena jiwamu sudah berdamai dengan apa yang akan dikatakan oleh suaramu. Jadi pertanyaan yang sebenarnya adalah ini, sebelum kamu berdoa, apakah kamu sudah diposisikan atau hanya bersemangat? Karena yang satu menggerakkan emosi, yang lain menggerakkan kekekalan. Yang satu membangkitkan perasaan, yang lain membuka surga. Dan kuasa untuk mengubah atmosfer tidak dimulai dari bahasa. Ia dimulai dari kepercayaan yang tenang, tak tergoyahkan, mantap. Itulah rahasianya. Bagian yang tidak dilihat siapapun, tetapi bagian yang mengubah segalanya. Berdoa seolah-olah kamu sudah menerimanya, keberanian yang mengubah segalanya. Kebanyakan orang berdoa seolah-olah mereka mencoba meyakinkan Tuhan untuk bertindak. Mereka memohon, mereka menunggu, dan dalam penantian itu mereka diam-diam meragukan. Tetapi iman tidak pernah dimaksudkan untuk bekerja seperti itu. Iman yang sejati, iman yang memindahkan gunung, tidak menunggu bukti untuk percaya. Ia menciptakan bukti melalui kepercayaan. Disitulah pergeserannya. Disitulah keberanian yang jarang disentuh, karena terasa berisiko untuk mengucap syukur sebelum hasil terlihat. Tetapi dalam kerajaan Allah, itu bukan risiko, itu penyelarasan. Markus 11:24 berkata dengan jelas, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukan percaya setelah terlihat, percaya sebelumnya. Disitulah kuasanya. Disitulah teknologi rohani yang tertanam dalam ayat itu. Iman yang melihat dengan mata hati, bukan dengan mata daging. Ini bukan khayalan, bukan penyangkalan. Ini rancangan. Rancangan kehidupan yang memahami bahwa apa yang nyata di dalam roh akan terwujud di dalam alam ketika kepercayaan datang lebih dulu. Kebanyakan orang membalik urutannya. Mereka berdoa,
lalu menunggu untuk merasa yakin. Tetapi kitab suci membaliknya. Tamu merasa yakin, lalu berdoa. Tamu mengucap syukur sebelum terobosan. Tamu berdiri dengan keyakinan sebelum kesembuhan terlihat. Itulah DNA dari inspirasi sejati. Tamu tidak bereaksi terhadap hasil. Tamu menciptakannya melalui iman. Dan ini bukan tentang memaksa Tuhan. Ini tentang menyelaraskan diri dengan apa yang sudah Dia janjikan. Itu bukan kesombongan, itu kemitraan. Itu mengubah cara kamu berbicara, cara kamu berpikir, cara kamu berjalan. Tamu mulai berdoa dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Dari kepenuhan, bukan dari kekurangan. Kamu berhenti mencoba menarik perhatian Tuhan dan mulai menyadari bahwa kamu sudah memilikinya. Dan kesadaran itu melahirkan keberanian yang melepaskan pasivitas. Kamu tidak lagi mendekati doa dengan keraguan. Kamu mendekatinya dengan keyakinan, karena realitas surga lebih pasti daripada ketidakpastian keadaanmu. Jenis doa ini menuntut kedewasaan rohani. Ia tidak emosional, tidak dramatis. Ia disengaja. Ia tetap berdiri ketika segala sesuatu di sekitarnya berkata mustahil. Ia terus memuji ketika tidak ada yang berubah, karena roh mengetahui sesuatu yang belum bisa dikonfirmasi oleh alam. Itulah keunggulannya. Itulah sikap seseorang yang tahu bagaimana menggerakkan surga. Bukan dengan berteriak lebih keras, tetapi dengan percaya lebih dalam. Dengan berjalan di dalam janji, bukan hanya menunggunya. Jadi tanyakan pada dirimu, ketika kamu berdoa, apakah kamu meminta dari ketakutan atau menyatakan dari iman? Apakah kamu berharap Tuhan akan bertindak atau mengucap syukur seolah-olah Dia sudah bertindak? Yang satu melahirkan kecemasan, yang lain mengaktifkan otoritas. Yang satu mempertanyakan, yang lain menyatakan. Dan saat kamu mulai berdoa dari jawaban, bukan menuju jawaban, semuanya mulai dipercepat. Karena sekarang kamu tidak mencoba mengejar musisat. Kamu sudah berjalan di dalam realitasnya. Ketika doa mengubah orang yang berdoa. Kebanyakan orang masuk ke dalam doa dengan harapan mengubah keadaan luar. Mereka ingin pintu pekerjaan terbuka, diagnosis berubah, konflik hilang. Dan ya, doa bisa mengubah semua itu. Tetapi transformasi terdalam tidak terjadi di luar sana. Ia terjadi di dalam diri yang berdoa. Disitulah terobosan sejati dimulai. Terkadang Tuhan menunda perubahan eksternal sampai perubahan internal berakar. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mempersiapkan. Bukan untuk menguji, tetapi untuk mengubah. Kamu melihatnya di seluruh kitab suci. Musa tidak hanya menerima arahan, ia menjadi pribadi yang berbeda di atas gunung. Hana tidak hanya menerima seorang anak, penyembahannya matang dalam penantian. Bahkan Yesus di taman tidak meninggalkan situasi dengan keadaan berbeda. Ia meninggalkannya dengan tekad yang berbeda. Itulah rahasia rohani yang tersembunyi dalam praktek doa. Doa mengubahmu sebelum mengubah apapun yang lain. Dan transformasi batin itulah yang paling dihargai surga. Bukan daftar permintaan, tetapi pergeseran identitasmu. Hikmat sejati tidak meminta Tuhan memperbaiki segala sesuatu di sekitarmu, sementara kamu tetap sama. Ia berkata, Tuhan, mulai dari aku. Karena jika hatimu tetap sama, bahkan doa yang dijawab tidak akan memuaskanmu. Kamu akan menerima hasilnya dan tetap merasa kosong. Tetapi ketika rohmu berubah, bahkan sebelum jawaban datang, damai turun. Itu bukan sekedar kenyamanan emosional, itu penyelarasan. Itulah yang disebut Alkitab sebagai damai yang melampaui akal. Ia tidak datang karena keadaan berubah, ia datang
karena kamu berubah. Jadi, bagaimana jika terobosan yang kamu tunggu bukan sesuatu yang terjadi padamu, tetapi sesuatu yang terjadi di dalam dirimu? Bagaimana jika tujuan penundaan bukan penolakan, tetapi pengembangan? Bukan tidak, tetapi belum sampai tamu siap. Ada puncak rohani dalam doa yang jarang dicapai. Bukan karena tersembunyi, tetapi karena harganya mahal. Itu tempat di mana kehendakmu bukan hanya menyerah kepada kehendak Tuhan, tetapi mulai mencerminkannya. Bukan dengan terpaksa, bukan karena takut, tetapi karena pilihan. Ini bukan doa kontrol. Ini doa penyelarasan. Ketika jiwa berkata, "Jadilah kehendakmu," bukan dengan gigi terkatup, tetapi dengan damai yang dalam. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan rohani. Ketika hatimu mulai menginginkan apa yang Tuhan inginkan, doa berubah dari sekedar permintaan menjadi keselarasan. Kamu tidak datang hanya untuk meminta, kamu datang untuk setuju. Dari agenda menuju keintiman, dari negosiasi menuju kesatuan. Dan di tempat itu, sesuatu berubah. Kamu berhenti melihat kehendak Tuhan sebagai ancaman bagi rencanamu, dan mulai melihatnya sebagai penggenapan sejati dari rencanamu. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini? Apakah kamu akan terus berdoa seperti sebelumnya, atau melangkah ke dalam jenis doa yang membawa bobot rohani? Berapa banyak mujizat yang mungkin telah kita lewatkan, bukan karena Tuhan tidak mau, tetapi karena kita belum siap berdoa seolah-olah itu sudah menjadi milik kita. Kamu tidak diciptakan untuk doa yang pasif. Kamu diciptakan untuk kemitraan, untuk persekutuan dengan surga dari identitas, bukan dari keputusasaan. Jika sesuatu di dalam dirimu sedang bergerak, jangan abaikan. Bawalah, hidupilah. Karena ketika kamu mulai menerapkan ini, hidupmu tidak akan tetap sama. Dan perubahan itu dimulai sekarang.